Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, amalan apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak mulia. Hari ini insya Allah pembahasan kita adalah tentang akhlak mulia. Karena pembahasan ini sangatlah penting untuk kita semuanya untuk meraih keridhaan Allah di dunia maupun di akhirat. Dan begitulah kita sebagai umat muslim tentu menyadari betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu tentang apa yang mempengaruhi akhlak seseorang. Hari ini kita hidup di zaman modern, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan. Hari ini ada keterbukaan informasi, berita yang bisa diakses di mana-mana, pergaulan semakin luas, sehingga tentu mempengaruhi daripada akhlak generasi zaman ini. Oleh sebab itu kita perlu untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul, di mana belajar kita, dengan siapa kita berteman, karena dengan itulah akhlak kita terbentuk. Tentu seseorang yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik pastinya akan berpengaruh terhadap dirinya. Orang yang berpendidikan di tempat-tempat tertentu pasti akan terpengaruh dengan tempat pendidikannya dan apa yang diajarkan, karena semua itu akan mempengaruhi daripada akhlak kita. Saya teringat dengan salah satu penyair Mesir yang terkenal yang bernama Ahmad Syauqi. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya kejayaan sebuah bangsa terletak pada seberapa jauh dia memegang erat akhlak mulia. Apabila akhlak mulia itu hilang dari sebuah bangsa, hilanglah kejayaan bangsa tersebut. Kelihatannya akhlak ini sesuatu yang simpel, ringan diucapkan, tapi dalam prakteknya ia mempunyai satu peranan besar dalam kehidupan kita. Adanya pertikaian, pertempuran, peperangan boleh jadi disebabkan atau dipicu oleh akhlak yang tidak baik yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Suami istri bisa bercerai boleh jadi disebabkan adalah karena salah satu atau keduanya mempunyai akhlak tercela. Seseorang bisa menyakiti orang lain tanpa sebab boleh jadi karena memang mempunyai akhlak yang tercela. Maka dengan kita semuanya berakhlak baik, bisa diharapkan hubungan kita dengan siapapun menjadi baik. Hubungan antar negara, jika keduanya mempunyai akhlak yang mulia, maka kedua negara mempunyai hubungan yang baik. Begitulah akhlak mulia jika diterapkan kepada siapapun, niscaya insya Allah akan terjalin komunikasi dan akan terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Ini tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman itu sendiri. Hari ini kita ketahui bahwa keterbukaan informasi, banyaknya berita baik di internet maupun dimanapun tempatnya, perubahan gaya hidup, banyaknya generasi muda yang telah jauh dari agamanya. Itulah yang menyebabkan akhlaknya semakin merosot, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang oleh Allah dipuji dengan akhlak mulianya. Generasi sekarang tidak mengenal bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap dan berakhlak. Dia tidak kenal contoh-contoh terbaik dari generasi umat yang telah mempunyai akhlak yang mulia. Pendidikan-pendidikan agama hari ini semakin sepi. Anak-anak muda tidak tertarik mempelajari agama Islam itu sendiri. Contoh terbaik umat diabaikan. Para khulafa'ur rasyidin yang mempunyai akhlak mulia, para ulama-ulama tidak pernah diteladani. Siapa yang diteladani? Orang-orang yang tidak mempunyai aturan di dalam agama, yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Yang dilihat hanya hiburan, yang justru malah merusak daripada generasi Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penting untuk kita mencermati kembali siapa yang kita baca sejarahnya, pelajari sirahnya, sehingga nanti bisa menjadikan akhlak kita semakin baik.
Tentu yang pertama, kita hendaknya mengembalikan mereka semuanya kepada pembelajaran agamanya sendiri. Karena dengan belajar agama itulah di sana akan belajar tentang bagaimana berakhlak mulia. Harus banyak-banyak didekatkan dengan tokoh-tokoh umat Islam terbaik, generasi Rasulullah, generasi para sahabat, karena di sana kita akan mendapati contoh suri tauladan yang terbaik. Kita kembalikan lagi dengan membaca sejarah-sejarah para ulama, sehingga para generasi tahu bagaimana seharusnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita harus adakan pendampingan terus-menerus. Ini dilakukan di tingkat keluarga. Orang tua harus peduli dengan pendidikan anak-anaknya, peduli dengan pendidikan generasi mudanya. Suatu ketika Umar ibni Abi Salamah makan bersama dengan Nabi SAW. Saat itu Umar memanjangkan tangannya untuk kemudian mengambil makanan yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW menegur beliau dengan mengatakan, "Wahai anak muda, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari hal yang terdekat." Rasulullah mengajarkan bahwa kita harus proaktif, tidak boleh diam. Tiap kita melihat kesalahan harus segera dibenahi. Hendaknya lembaga-lembaga pendidikan juga turut andil dalam mendidik generasi muda dengan cara memasukkan kurikulum-kurikulum akhlak di dalam pendidikannya. Kesimpulan dari semua ini adalah kita sebagai generasi muslim harus mencontoh betul-betul bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak mulia. Kita sebagai umatnya yang menginginkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya meniru dengan sungguh-sungguh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahasinakum akhlaqa." Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.